Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan aplikasi e-commerce. Saya Muhammad Yan Faisal dengan NPM 2020 43500 586. Saya Alex Joshua Sausilawane dengan NPM 2020 435000592. Nama saya Doni Lim Boyiliang, NPM 2020 435 00620. Nama saya Alfian Febian Syarahat, nomor NPM saya 2020 43 505 91. 1. Latar belakang dengan berkembangnya sebuah teknologi dari waktu ke waktu, hampir segala hal dapat dilakukan dengan mudah melalui teknologi komputasi seperti smartphone, PC, laptop, hingga smartwatch. Dengan berkembangnya teknologi, kebutuhan manusia pun ikut meningkat. Namun, untuk memenuhi hal tersebut menjadi sulit dengan bertambahnya konsumen dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah yang dapat menampung segala hal. Dan salah satunya adalah sebuah software atau sebuah aplikasi untuk e-commerce. 2. Rencana kegiatan. Kami memiliki 3 rencana kegiatan, yakni berupa penyusunan jadwal kerja dan analisis setiap mitra yang ambil bagian. 2. Pembagian tugas seperti pembuatan server dan pembuatan software. 3. Mencari penjual beserta promosi. Tujuan kegiatan. Yang pertama, mempermudah transaksi jual beli. Yang kedua, memperluas jangkauan penjualan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan setiap konsumen. Yang keempat, memperkenalkan ke masyarakat tentang pentingnya teknologi dalam kebutuhan sehari-hari. Dan yang kelima, rantai distribusi menjadi lebih singkat. Jadi, secara garis besar, tujuan kegiatan kami adalah memperkenalkan dan mempermudah serta memperluas kegiatan transaksi jual beli melalui aplikasi e-commerce. Lalu yang keempat, ada cakupan. Cakupan kami yaitu transaksi produk, yaitu bisnis eceran yang menjual produk kepada konsumen. Yang kedua, transaksi jasa, itu menjual jasa kepada konsumen seperti jasa pengiriman barang, jasa tiket online. Yang ketiga, lelang atau auction, yaitu lelang melalui media internet, online auction. Yang keempat, transaksi antar pelaku usaha, business to business transaction. Jadi lebih mudah, lebih singkat, dan menghemat waktu. Yang kelima, kendali dan penanggung jawab. Pada umumnya, setiap penanggung jawab atau pengendali proyek adalah manajer proyek, di mana bawahannya ada tim ahli yang berkompeten di bidang web development. Jadi, secara otomatis yang memegang kendali dan penanggung jawab adalah manajer proyek dan tim-tim yang ada di bawahnya. Target proyek. Setiap proyek pasti memiliki targetnya masing-masing. Target proyek kami adalah transaksi menjadi lebih mudah dari sisi konsumen. E-commerce dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Di sini aplikasi e-commerce yang kami sediakan tujuannya adalah mempermudah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Kenapa bisa lebih mudah? Karena target utama kami adalah memperluas ruang lingkup transaksi jual beli dan mempermudah pembayaran transaksi barang atau jasa. Tenaga ahli ada 3 macam, yaitu marketing untuk promosi dan mencari penjual untuk lulusan marketing, program aplikasi, desainer aplikasi itu untuk lulusan teknik informatika, membuat server jaringan komputer itu untuk lulusan teknik komputer. Terus yang report tuh ada 6 bagian, yaitu analisis kebutuhan, tujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mungkin terjadi dalam sistem,
serta mengetahui program seperti apa yang pengguna inginkan. Terus yang dokumentasi berfungsi sebagai panduan untuk proses pengembangan software dan dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan software kepada klien atau tim lain. Perencanaan planning. Perencanaan dilakukan untuk mengefisienkan waktu pembuatan software. Bentuk dari perencanaan dapat berupa penyusunan jadwal kerja, pembagian tugas, atau juga dapat berupa algoritma dari program yang akan dibuat. Unit testing ini adalah pengujian yang dilakukan untuk setiap unit dan modul yang ada dalam software. Pembuatan desain. Membuat dan merancang desain dari software berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan pengguna. Sistem testing. Memastikan keseluruhan sistem berfungsi dengan baik serta memenuhi persyaratan dari pengguna. Tetapi ini dilakukan pada akhir pembuatan software. Kemudian ada biaya anggaran. Yang pertama, ada total biaya untuk seorang manajer proyek adalah sebesar 36 juta rupiah untuk lama kerja 60 hari. Yang kedua, ada total biaya untuk manajer marketing adalah sebesar 30 juta rupiah untuk lama kerja 60 hari. Lalu kemudian total biaya untuk 5 orang programmer adalah 125 juta rupiah untuk lama kerja 50 hari. Yang mana artinya masing-masing programmer akan mendapatkan biaya sebesar 25 juta rupiah. Lalu total biaya untuk 5 orang teknisi server adalah 100 juta rupiah untuk lama kerja 50 hari. Yang mana artinya masing-masing teknisi akan mendapatkan biaya sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir ada pengembangan software dan server atau jaringan komputer sebesar 70 juta rupiah selama proyek ini berlangsung. Maka total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah kurang lebih 361 juta rupiah. Kenapa ada kurang lebih di sini? Karena dalam suatu proyek itu dikhawatirkan terjadi sebuah perubahan terhadap rencana yang sudah dibuat. Oleh karena itu diberikanlah dan kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan resiko. Kemungkinan resiko yang pertama adalah resiko privasi, yaitu terjadi kerugian karena penyalahgunaan informasi oleh toko online. Di sini artinya informasi personal ini adalah informasi milik pelanggan atau konsumen seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, risiko security, yaitu keamanan. Apakah software ini terjamin keamanannya atau tidak? Karena ditakutkan ada sebuah penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga. Untuk saran dari kedua risiko ini, kita menjamin keamanan informasi milik pelanggan dengan membuat sebuah aturan tertentu di mana jika pedagang atau penjual toko online ini diketahui menggunakan informasi konsumen atau penjual, maka akan diberikan sanksi seperti pemberhentian usahanya atau yang lain. Kemudian untuk resiko security, kita menjamin programmer yang membuat software e-commerce ini membuat sistem keamanan yang sangat aman.
yang mana dapat menghilangkan keraguan dari konsumen atau pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.